Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Prasetyo dari jurusan Teknologi Informasi Kampus ITB Ahmad Dahlan, yang dimana di sini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Software Defined Network. Jadi yang dimana materi yang sudah saya siapkan yaitu business ramification. Di sini materi yang pertama semuanya sebagai layanan. Gambar di bawah menunjukkan bahwa rasio belanja modal atau CAPEX terhadap pengeluaran operasional atau OPEX pada peralatan jaringan akan berkurang seiring dengan berjalannya beberapa tahun pertama penerapan SDN. Ini karena pertumbuhan SDN bertepatan dengan perubahan mendasar dalam cara pusat data dan konsumen TI besar lainnya membayar peralatan dan layanan jaringan mereka. Model lisensi baru, model berbasis langganan, dan bahkan model berbasis penggunaan semuanya menjadi semakin umum. Ekspansi yang cepat dari model penyampaian layanan baru seperti Software as a Service atau SaaS dan Infrastruktur as a Service atau IaaS adalah bukti dari perubahan ini. Model lama perusahaan yang membeli kotak jaringan dari NEM mengamortisasinya sebagai biaya modal dan kemudian mengulangi siklus dengan peningkatan forklift setiap beberapa tahun adalah modal bisnis yang bagus untuk NEM. Tetapi secara bertahap menghilang. Model-model baru ini di mana hampir setiap aspek bisnis jaringan tersedia sebagai layanan dan diperlakukan sebagai biaya operasional, kemungkinan akan terus menggantikan pola pengeluaran jaringan tradisional. Lalu ada mengklasifikasi vendor SDN. Klasifikasi vendor SDN ada dua di antaranya. Yang pertama ada server virtualization Incubes dan SDN. Yang kedua ada reseller bernilai tambah. Yang pertama itu server virtualization Incubus dan SDN. Karena begitu banyak fokus pada SDN telah dikaitkan dengan virtualisasi jaringan di pusat data, ada kemungkinan bahwa pemain lama yang secara tradisional terlibat dalam komputasi dan virtualisasi server akan tertarik untuk memperluas penawaran mereka untuk memasukkan virtualisasi jaringan. Contoh paling menonjol yaitu VMware. Sudah menjadi pemimpin dunia dalam virtualisasi server, VMware memperluas jangkauannya ke virtualisasi jaringan dengan mengakuisisi Nicira. Lalu yang kedua ada reseller bernilai tambah. Salah satu kelas vendor yang tidak boleh diabaikan adalah Value Added Reseller atau VAR. Perusahaan seperti itu termasuk contoh terkenal seperti Presidio dan Compucom, serta banyak perusahaan kecil telah lama memainkan peran penting dalam menyediakan wajah pelanggan untuk NEM. Dari perspektif pendapatan, hal ini dimungkinkan karena peralatan jaringan yang dijual memiliki margin yang cukup sehingga VAR dapat menjalankan bisnis yang layak berdasarkan bagiannya dari margin tersebut. Dengan SDN, VAR semacam itu akan memiliki kesempatan untuk berinovasi di pasar tertentu yang menarik bagi basis pelanggan mereka, tidak hanya menjual fitur yang disediakan oleh NEM kepada mereka. Lalu kekacauan di industri jaringan. Kekacauan di industri jaringan ada beberapa, yaitu yang pertama itu ada migrasi ke cloud computing. Jika kita menganggap bahwa kebutuhan virtualisasi jaringan di pusat data besar adalah pendorong utama di belakang SDN, kita harus mengakui bahwa pertumbuhan komputasi awan adalah salah satu faktor utama yang memaksa pusat data tersebut tumbuh semakin besar dan lebih besar. Kompleks dari sudut pandang pengguna akhir, komputasi awan telah tumbuh lebih relevan karena transisi di jumlah elemen terkait. Yang pertama ada model pembayaran berbasis penggunaan. Yang kedua ada media digital dan penyedia layanan. Yang ketiga ada akses media digital dan penyedia berbagi. Yang keempat ada pasar online. Yang kelima penyedia jaringan telepon seluler. Dan yang keenam ada hosting web.
Yang kedua, ada dinamika saluran. Di antara konsekuensi dari migrasi ke komputasi awan adalah perubahan radikal pada cara pelanggan membeli kemampuan jaringan dan perusahaan yang secara tradisional memiliki sentuhan pelanggan langsung dalam penjualan tersebut. Sistem operasi dan aplikasi jaringan akan dibandel dengan campuran penawaran cloud pribadi dan publik. Serangkaian vendor baru yang ahli dalam solusi orkestrasi berbasis cloud akan menyesuaikan, menyebarkan, dan mengelola fungsi virtualisasi komputasi, penyimpanan, dan jaringan. Berdasarkan migrasi perusahaan ke layanan cloud, penyedia solusi jaringan akan bermigrasi dari menjual kotak jaringan ke menawarkan layanan jaringan. SDN Startup. Hiruk-pikuk minat pelanggan terhadap SDN dikombinasikan dengan kesediaan investor untuk menyediakan modal untuk usaha bisnis baru menghasilkan daftar startup SDN yang panjang namun pasti tidak lengkap pada tahun 2013. Kategori umum yang kami definisikan adalah: yang pertama, virtualisasi jaringan untuk pusat data. Yang kedua, virtualisasi jaringan untuk WAN, jaringan fungsi virtualisasi, peralihan optik, mobilitas, dan SDN di tepi jaringan. Kami memberlakukan virtualisasi jaringan dalam dua subkategori terpisah. Kami menyimpulkan dengan beberapa pasar periferal fokus saat ini di SDN yang mungkin memiliki potensi masa depan yang cukup besar. Pertama, pendukung OpenFlow. Salah satu prinsip SDN adalah dengan memindahkan kecerdasan dari perangkat keras switching ke komputer tujuan. Perangkat keras switching akan menjadi komoditas dan dengan demikian biaya rendah. Bagian dari ketegangan yang diciptakan oleh munculnya SDN adalah bahwa situasi seperti itu tidak menguntungkan bagi NEM yang ada, yang terbiasa dengan margin tinggi pada saklar dan router mereka. Yang kedua, usaha non-OpenFlow whitebox. Cumulus Networks mengambil konsep boot loader kotak putih dan menggeneralisasikannya satu langkah lebih jauh dari Big Switch. Cumulus menawarkan produk yang paling dekat dengan konsep membuka perangkat. OpenFlow atau non-OpenFlow berbasis pengontrol atau tidak dapat dimuat ke dalam Cumulus. Yang ketiga ada ASIC OpenFlow. Peluang perangkat keras OpenFlow lainnya adalah membuat ASIC switching yang dirancang khusus untuk mendukung OpenFlow 1.3 dan seterusnya. Para pelaksana merasakan kesulitan untuk mengimplementasikannya sepenuhnya. Beberapa bagian dari spesifikasi OpenFlow lanjutan di ASIC yang ada. Salah satu tantangan tersebut adalah mendukung banyak tabel aliran besar, karena ada permintaan industri yang meningkat untuk rangkaian fitur yang ditawarkan oleh OpenFlow 1.3. Ini menciptakan peluang bagi produsen semikonduktor untuk merancang chip OpenFlow dari awal. Beberapa produsen chip switching yang ada mungkin lambat untuk menggantikan chip canggih mereka sendiri, tetapi ini merupakan peluang yang mengundang bagi produsen chip pemula. Yang keempat ada virtualisasi jaringan pusat data. Midokari adalah salah satu startup yang didanai dengan baik yang menyerang virtualisasi jaringan pasar. Midokura saat ini terintegrasi dengan OpenStack dan di masa depan berencana untuk menyertakan dukungan untuk platform perangkat lunak cloud lainnya seperti CloudStack. Perusahaan virtualisasi jaringan lainnya, produk Midokura, Midonet, membuat saklar virtual, penyeimbang beban virtual, dan firewall virtual. Midonet adalah produk SDN melalui overlay yang berjalan pada perangkat keras yang ada di pusat data. Kelima, virtualisasi jaringan WAN. Istilah SDN melalui cloud adalah peregangan lain dari arti asli istilah SDN. Tetapi memang konsep ini benar-benar adalah jaringan yang ditentukan perangkat lunak. Dalam arti bahwa perubahan konfigurasi perangkat lunak di cloud Vertino meningkatkan dan menurunkan jaringan pribadi pelanggannya melalui perubahan konfigurasi sederhana. Satu-satunya persyaratan teknis untuk pengguna individu dari jaringan virtual ini adalah bahwa mereka memiliki konektivitas internet. Yang keenam ada virtualisasi fungsi jaringan. Embran memiliki platform perangkat lunak terdistribusi untuk NFV yang berjalan pada perangkat keras server komoditas. Fokus perusahaan adalah memvisualisasikan penyeimbang beban, firewall, VPN, dan
mendapatkan WAN melalui pengguna peralatan virtual terdistribusi atau DVR. Mempertimbangkan bahwa server fisik tipikal di pusat data menampung banyak pelanggan dengan sepasang firewall untuk setiap pelanggan. Jumlah perangkat fisik yang dapat dihapus dengan menggunakan produk Embrand yang disebut Helios adalah signifikan. Salah satu tujuan Embrand adalah memungkinkan Helios hidup berdampingan dengan peralatan jaringan yang ada untuk memungkinkan migrasi bertahap ke model peralatan virtual. Sesuai dengan pertumbuhan IaaS, selain biaya berlangganan tahunan standar, Embrand mendukung model berbasis penggunaan yang membebankan tarif per jam untuk sejumlah bandwidth yang tersedia. Ya, untuk presentasi saya, materinya sudah habis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.